Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, di video kali ini aku berbagi resep puding karamel yang lagi viral banget. Jadi ini tuh pembelinya rela antri ya demi si puding ini. Jadi untuk bahan-bahan buat puding ini tuh sangat ekonomis dan mudah banget didapatkan ya di minimarket atau di pasar-pasar terdekat. Nah itu enak banget, bisa untuk ide jualan, nah bisa untuk cemilan keluarga. Nah sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channel YouTube Umi Barokah. Nah yuk langsung aja ke cara membuatnya. Siapkan panci untuk masak pudingnya. Masukkan 1 sendok Nutrijel tanpa rasa. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh agar-agar plain tanpa rasa. Nah berikutnya kita kasih masuk gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Nah setelah gula pasirnya dikasih masuk, kita aduk-aduk sebentar ya ini agar tidak ada yang menggumpal saat bahan cairnya dikasih masuk. Nah udah, selanjutnya ini kita kasih masuk 1 bungkus susu Frisian Flake ya, atau susu creamer. Selanjutnya kita kasih masuk susu cair full cream sebanyak 1 liter. Jadi ini untuk susu cairnya tuh kita bisa pakai merek apa aja ya. Nah udah, ini tuh tinggal kita aduk-aduk sebentar agar semua bahannya tuh tercampur merata sebelum dimasak. Nah ini kita aduk-aduk aja terus ya sampai semuanya tuh dirasa bahannya tuh udah bener-bener larut semuanya ya. Nah ini udah cukup. Selanjutnya kita masak di kompor. Nah ini aku udah siapkan kompornya untuk memasak. Nah ini ya untuk pudingnya, agar lebih sering diaduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal di pancinya. Nah untuk apinya itu juga bisa disesuaikan ya. Nah ini udah mendidih, jadi udah siap untuk diangkat. Nah ini aku udah siapin cup. Ukuran cupnya ini aku pakai ukuran 150 ml ya untuk cupnya ini ya. Nah ini karena pudingnya tadi udah hangat, jadi langsung aja kita tuangin setengah di cupnya ini yang udah kita siapkan. Kita tuangkan semuanya secara merata. Jadi ini nggak aku isi full ya, karena sebentar kita akan kasih larutan karamel dengan toppingnya. Jadi kita isinya tuh setengah aja. Nah ini kalau udah semuanya diisi, kita biarkan dulu set ya pudingnya ini. Nah ini sembari kita menunggu pudingnya ngeset, puding susunya, ini aku mau bikin karamelnya. Jadi untuk buat karamelnya ini di api yang kecil aja ya, agar tidak gosong gulanya ya. Karena kalau gosong nanti tuh gulanya akan terasa pahit.
Nah, ini gulanya udah larut semuanya. Jadi ini kita kasih masuk airnya. Jadi ini aku pakai air 200 ml ya. Jadi ini airnya air hangat, bisa juga air panas. Ini langsung aja kita tuangkan secara bertahap. Nah, ini kalau udah mendidih, langsung aja kita kasih masuk 1 sendok ya untuk larutan maizenanya supaya tekstur karamelnya ini mengental. Jadi kita pakai tepung maizena. Nah, ini udah siap untuk diangkat. Nah, alhamdulillah ya, pudingnya udah ngeset. Jadi ini udah siap untuk kita racik, untuk kita kasih karamelnya sama toppingnya. Nah, ini ya, untuk larutan karamelnya juga udah agak dingin, langsung kita tuangkan di pudingnya nih yang udah ngeset semuanya ya secara keseluruhan. Nah, ini bisa digoyang-goyang untuk meratakan larutan karamelnya. Nah, ini kita tuangkan semuanya sampai selesai. Nah, selanjutnya ini aku mau kasih topping. Jadi ini aku pakai topping roti biskuit Roma Regal ya. Jadi ini langsung aja dituangin semua ke pudingnya. Nah, alhamdulillah ya, pudingnya udah selesai semua dikasih topping, udah siap untuk disajikan. Nah, ini aku mau tes ini untuk rasanya tuh seperti apa. Nah, ini ya, sangat creamy banget. Untuk tekstur pudingnya juga sangat lumer sekali ya. Ini tuh sangat enak banget dinikmatin saat dingin, udah keluar dari kulkas. Nikmat banget ini pudingnya ya. Apalagi saat cuaca lagi panas. Enak banget untuk rasa pudingnya, manisnya juga pas. Jadi ini tuh enak banget ya, bisa untuk cemilan keluarga, bisa untuk ide jualan, bisa untuk sajian saat arisan, bisa sajian untuk saat kita hajatan ya. Ini tuh benar-benar enak banget ya, 1 sendok aja tuh kurang, bikin nagih banget ya rasa puding ini. Lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Umi Barokah. Nah, yuk langsung ke cara membuatnya. Ini aku udah siapkan bowl, masukkan 2 butir telur. Masukkan gula pasir sebanyak 100 gram. Masukkan SP atau TBM atau ovalet ya, sepucuk sendok teh. Masukkan garam sepucuk sendok teh agar rasanya tuh lebih gurih. Nah, ini kita mixer dulu sampai benar-benar ngembang ya. Jadi mixernya tuh bisa pakai mixer apa aja. Jadi ini aku pakai mixer yang otomatis ya. Jadi ini kita biarkan dulu mixer sampai benar-benar putih tak berjejak. Nah, ini untuk speechnya kita bisa sesuaikan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, ini kalau udah putih tak berjejak, ini udah siap untuk dikasih masuk bahan selanjutnya. Nah, ini untuk tepungnya aku masukkan 2 kali ya secara bertahap. Ini untuk yang pertama. Jadi kita ayak agar saat dimasukkan di adonan ini tidak ada yang menggerindil. Nah, ini kita aduk-aduk sambil kita kasih masuk untuk susunya. Aku pakai susu 1 bungkus ya. Ini kita cairkan pakai air hangat atau air panas. Ini sekitaran 100 ml airnya ya. Ini kita turunkan secara bertahap untuk susunya agar adonannya ini tercampur merata. Nah, udah kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, berikutnya ini kita kasih masuk kembali untuk adonan yang terakhir tadi ya. Belum kita kasih masuk semua. Nah, ini kita kasih masuk semua untuk adonan tepung sama
bubuk coklatnya. Jadi untuk tepungnya ini aku pakai 100 gram tepung terigu sama 2 sendok makan untuk bubuk coklatnya. Selanjutnya kita tuangkan minyak goreng. Jadi minyaknya ini 100 ml. Kita tuangkan di terakhir ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai merata. Nah, ini kalau dirasa udah rata, ini udah siap untuk dikukus. Jadi ini aku mengukusnya ini pakai, nah ini aku mau tambahin pewarna coklat ya, agar warnanya tuh lebih cerah. Jadi kita pakai pasta coklat. Nah, ini aku mau kukusnya ini pakai mika ya teman-teman. Jadi itu bisa dicetak pakai cetakan puding atau cetakan brownies. Jadi di sini aku mau cetaknya pakai cetakan puding. Dan ini aku udah siapkan cupnya untuk mengukus. Jadi kita masukkan tadi adonannya di gelas ukur agar mempermudah kita ya saat menuangkan adonannya. Bisa juga pakai plastik ukuran segitiga ya teman-teman untuk masukkan adonan di cupnya ini. Nah, pertama tadi aku udah panasin nih panci kukusannya ya. Jadi langsung aja kita kasih masuk cupnya nih yang udah diisi adonan di kukusan yang telah kita panasin. Nah, ini untuk adonannya udah kita kasih masuk di kukusan. Jadi ini kita tutup ya, kita tunggu beberapa menit sampai benar-benar browniesnya ini mateng. Nah, ini kita kukus selama 15 menit. Jadi tuh kalau udah naik begini, udah ngembang, ini bisa kita tes tusuk dulu apakah browniesnya ini benar-benar udah mateng. Jadi kita bisa gunakan sendok garpu atau gunakan tusuk yang biasa dipakai untuk siomay. Nah, ini ya benar-benar mendidih banget. Nah, ini aku buka tutupnya. Ini aku mau lihat ya, mau dites dulu udah matang apa belum. Jadi ini aku gunakan lidi ya, kebetulan di rumah adanya tuh lidi. Nah, ini kalau nggak ada yang lengket sama sekali di lidinya, berarti nih browniesnya udah benar-benar matang. Nah, ini tinggal kita angkat. Alhamdulillah, browniesnya udah matang untuk kukusan yang pertama. Jadi ini kita biarkan dulu dingin. Nah, ini ya selanjutnya untuk kukusan yang terakhir. Jadi ini kukusan yang kedua ya untuk brownies coklatnya. Jadi tadi aku ngukusnya tuh 2 kali. Jadi juga ini juga sama. Kita biarkan benar-benar matang browniesnya. Nah, ini karena tadi tuh aku ngisinya full, jadi ini benar-benar matangnya itu cupnya ini benar-benar full ya. Jadi ini juga bisa kita tes tusuk apakah browniesnya ini sudah matang atau belum. Nah, ini apinya udah agak aku kecilin. Nah, ini ya aku tes kembali tusuk apakah sudah matang atau belum. Nah, ini ya aku mau angkat karena untuk browniesnya ini udah benar-benar mateng. Nah, alhamdulillah ya tadi udah selesai untuk kukus browniesnya. Nah, ini aku bikin adonan selai coklatnya. Ini aku pakai coklat yang selai isian coklat ya. Jadi supaya hitamnya lebih peka, aku tambahin 1 sendok bubuk coklat.
Ini aku mau tambahin supaya lebih manis gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan 1 bungkus susu. Jadi ini susunya bisa pakai warna putih atau susu coklat ya, sesuai selera. Kita kasih masuk air untuk mengencerkan ini pasta coklatnya ini 500 ml, sekitar 50 ml. Nah udah ya, kita aduk-aduk. Jadi apinya ini kita pakai api yang rendah dulu ya. Nanti kalau udah agak mencair coklatnya ini kita bisa naikkan speed apinya. Nah ini kita encerin dulu ya untuk coklatnya supaya bahannya itu tercampur merata. Nah supaya lebih kental coklatnya ini aku mau tambahin tepung maizena yang udah diencerkan ini 1 sendok makan ya, untuk agar tuh saus coklatnya ini itu mengental. Jadi kita pakai tepung maizena. Nah udah kita aduk-aduk, kita masak sebentar sampai benar-benar mendidih seperti ini ya. Jadi kalau udah mendidih udah bisa diangkat. Alhamdulillah, ini dia ya untuk brownies coklat lumernya ini ya. Kalau yang bagian browniesnya agak full tadi aku udah bagi ya, udah potong. Nah ini langsung aja kita kasih masuk selai coklatnya. Jadi ukurannya disesuaikan aja ya, sesuai cupnya. Nah ini kita kasih beri topping dulu coklatnya semuanya dulu ya di brownies ini. Nah jika kita sudah selesai memberikan ini saus coklatnya di browniesnya, selanjutnya baru deh kita bisa kasih topping. Nah ini ya, belum di topping aja udah enak banget, apalagi ditambahin saus coklat begini. Ini tuh anak-anak pasti suka banget, bisa untuk ide jualan ya, atau untuk cemilan. Nah ini aku juga yang terakhir bikin cup yang ukuran 150 ml. Alhamdulillah, ini dia brownies coklat lumernya udah selesai semua diberi pasta coklat. Selanjutnya ini aku mau kasih topping keju agar lebih cantik dan rasanya lebih gurih dari kejunya ya. Jadi kita kasih masukkan keju. Jadi ini kita beri topping semuanya sedikit demi sedikit, semuanya cupnya ini kita kasih topping keju. Jadi kalau lebih suka kejunya mau dibanyakin juga bisa banget, malah lebih enak banget ya kalau semakin banyak toppingnya. Nah ini ya kita berikan semuanya. Jadi ini setelah diberi topping ini tuh bisa ya ditaruh di kulkas agar rasanya tuh lebih enak gitu ya kalau udah keluar dari kulkas. Jadi saat kita mau makan kita tinggal ambil. Nah alhamdulillah untuk brownies coklat lumernya udah selesai semua di topping. Nah selanjutnya aku mau testin nih teman-teman ya, rasanya tuh seperti apa, pasti enak banget nih. Aku udah nggak sabar banget ya karena itu sangat happening banget ya. Dia tuh suka berseliweran banget. Jadi nah ini ada kesempatan aku bikin deh brownies coklat lumer. Nah ini aku mau tes ya. Wah dari browniesnya aja udah lembut banget. Padahal cuma pakai 2 telur ya, udah sangat lembut. Terus lumer dari pasta coklatnya. Enak banget, sangat nyoklat ya, manisnya juga pas. Ini 1 sendok aja tuh kurang ya ini kan. Aku sampai nambah terus karena saking enaknya ini browniesnya. Sekian dulu dari saya. Happy for watching. Bye bye. See you on the next my video.